Ramadan NIM 128. Di sini saya akan mempresentasikan tentang 3 aliran pembaruan Barat, Islam dan nasionalis. Yang pertama, dinasti Umayyah. Dinasti ini yang berpusat di Turki terletak pada posisi yang sangat strategis. Di satu sisi berhadapan langsung dengan Eropa dan Rusia, dan pada sisi lain berbatasan langsung dengan daerah-daerah Arab dan Persia. Jadi daerah kekuasaan dinasti ini membentang luas yang mencangkup daerah-daerah Arab di sebelah timur dan daerah-daerah Eropa di sebelah barat, dan mempunyai rakyat yang terdiri dari berbagai bangsa, ras, dan agama. Puncak kejayaan dinasti ini terjadi pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman 1520 sampai 1556 yang termasuk dengan julukan Al-Kainani atau pembuat undang-undang. Pengganti sultan ini adalah sultan-sultan yang tidak memiliki kecakapan dalam bidang politik pemerintahan, hingga kekuatan militer dinasti Utsmani ini makin lama makin menurun. Begitu juga perekonomiannya, karena perdagangan antara timur dan barat sudah tidak lagi melalui jalur wilayah mereka. Selain itu, ilmu pengetahuan di dunia Islam mengalami stagnansi, dan tarekat-tarekat yang ada banyak dibalut ajaran kufarat, serta umat Islam sudah banyak mengikuti ajaran yang menghantar mereka menjadi fatalistis. Teganya dunia Islam dalam keadaan mundur dan statis, keterbelakangan dan ketertinggalan. Masyarakat dan para pembesar dinasti Utsmani benar-benar terlihat pada abad ke-17, yaitu sejak mereka dikalahkan sewaktu mengirim tentara yang sangat besar untuk menguasai Wina pada tahun 1683. Kejadian itu menggagalkan Turki Utsmani dan menyadarkannya bahwa Barat mempunyai kekuatan yang dapat mengalahkan kekuatan militernya. Sejak itu, mereka mengirim duta-dutanya ke Eropa, khususnya Prancis, untuk menyelidiki rahasia keunggulan Barat di bidang militer dan lainnya. Melalui duta-duta Turki yang dikirim ke Eropa Barat ini tergulir ide-ide kemajuan di berbagai bidang di Turki. Dari mereka, Turki Utsmani mulai mengadakan pembaruan untuk menyaingi orang-orang Barat. Pembaruan di bidang militer merupakan prioritas yang pertama. Tetapi ternyata pembaruan di bidang ini mendapatkan hambatan yang hebat dari pasukan Yenisari, terutama elit Turki Utsmani, dan juga dari kalangan ulama yang bekerja sama dengan pasukan elit tersebut. Karena elit tersebut menjadi kerikil tajam bagi pembaruan yang digulirkan oleh Sultan II, maka Sultan membubarkan pasukan Yenisari tersebut pada tahun 1862. Pada masa Sultan Mahmud II, pasca pembubaran pasukan Yenisari, pembaruan tidak hanya di bidang militer, tapi juga di bidang lainnya, seperti politik, pendidikan, dan administrasi pemerintahan. Gerakan pembaruan di Turki Utsmani ini dalam perjalanan sejarahnya melahirkan 3 aliran pembaharuan. Pertama, golongan Islam yang mengambil bentuk-bentuk pembaruan dari Barat, tetapi tetap mempertahankan prinsip-prinsip agama Islam di dalam mengadakan pembaruan tersebut. Dan yang kedua, golongan Barat yang ingin mengambil Barat sebagai dasar dan model pembaruan. Ketiga golongan nasionalis Turki yang timbul kemudian, yang melihat bahwa bukan peradaban Barat dan juga bukan Islam yang harus dijadikan dasar, tetapi nasionalisme Turki. Presentasi ini akan melihat perbedaan di antara ketiga golongan tersebut dengan melihat beberapa pemikiran para tokohnya, sehingga jelas perbedaan di antara ketiganya.
yaitu yang aliran barat terjadi kontak dengan barat untuk pertama kalinya. Sewaktu terjadi konfrontasi fisik dengan barat untuk menjatuhkan Wina pada tahun 1683, kontak manusia ini justru menimbulkan kearifan Turki akan ketertinggalannya dalam bidang strategi perang dan militer. Pada masa Sultan Mahmud II, untuk mengejar ketertinggalan tersebut, dikirim duta-duta, kemudian banyak yang belajar dari barat, yang kemudian melalui duta-duta mulailah ide-ide pembaruan tersebut di Turki. Tokoh-tokoh terkemuka yang termasuk aliran barat ini adalah Tevfik Fikret 1867 sampai 1951 dan Dr. Abdullah Jaudat 1869 sampai 1932. Tokoh yang terakhir ini pernah lari ke Eropa untuk bersama para pemimpin Turki muda dan menetap di Genewa. Di Genewa mereka menerbitkan majalah Ijtihad yang kemudian menjadi media utama dari kelompok aliran barat. Tevfik Fikret adalah seorang sastrawan. Ia banyak menyerang tradisi lama, termasuk paham-paham keagamaan tradisional. Sebagaimana para tokoh pembaru di Mesir yang menyerang paham fanatisme, di mana Allah adalah paham ini tergambar sebagai Tuhan yang tidak adil dan diserupakan dengan raja yang zalim. Penyerangan model seperti ini di tengah masyarakat Turki yang masih tradisional pemikiran agamanya menyebabkan ia sebagai musuh agama. Abdullah Jaudat sebagaimana Pangeran Ahabuddin merupakan salah satu seorang tokoh yang mendirikan perkumpulan persatuan dan kemajuan yang memandang perlunya diadakan perubahan sistem sosial dalam tatanan masyarakat Turki. Bukan diadakan pembaruan sistem atau pergantian sultan. Ia melihat bahwa kelemahan Turki Utsmani, baik pemerintahan maupun umat Islam di Turki, karena kejahilan, kemalasan, percaya kepada superstisi, dan kepatuhan kepada para ulama yang bodoh, yang semua ajarannya di Islam. Dasar dan model pembaruannya diambil dari Barat. Esensi modernisasi. Pembaruan tokoh aliran inilah transformasi mereka. Harus membuang nilai sistem yang lama dalam rangka pembangunan mentalitas baru berdasarkan sistem nilai Barat modernisasi. Menurut golongan ini merupakan suatu persoalan budaya dan moral dan tiada kaitannya dengan masalah materi. Berdasarkan pemikiran atau pengertian, modernisasi ini di atas rumus secara mendetail dijabarkan oleh mereka. Mereka melihat bahwa penyebab kemunduran di Turki karena masyarakat buta huruf, bodoh, mengekor buta terhadap tradisi dan institusi-institusi yang ketinggalan zaman. Tidak mampu melihat secara kritis dan berpikir, karena mata-mata dan pikiran mereka telah terbelenggu oleh tradisi syariat dalam berbagai aspek kehidupannya. Ini dalam kurung syariat Islam. Untuk mengobati penyakit ini, tidak ada obat lain kecuali obat yang pernah dicoba oleh Barat dalam mengobati penyakitnya, yaitu ilmu pengetahuan dan peradaban Barat. Menurut mereka, ilmu pengetahuan dan peradaban Barat mutlak harus diambil. Kemunduran di bidang ekonomi menurut mereka disebabkan karena ketidaksiapan masyarakat. Ketidaksiapan Turki menerima peradaban Barat dan kukuhnya mereka berpegang teguh dengan tradisi dan institusi-institusi yang telah usang. Kemunduran ini dapat dihindari dengan mengambil alih sistem ekonomi Barat.
seperti kapitalisme, liberalisme. Bukan saja menerima bentuk-bentuk sistem pemikirannya dan diadaptasikan dengan tradisi Islam, tetapi harus menerima pemikiran liberal barat dan kemajuan teknologinya. Sikap mental ketimuran yang dipengaruhi oleh paham fatalisme dan rasa benci pada perubahan harus dihilangkan. Untuk memudahkan usaha pelepasan diri dari tradisi yang telah usang dan menghambat berpikir positif dan maju, aliran barat ini berpendapat bahwa negara harus bercorak sekuler, yakni harus dipisahkan dari masalah-masalah agama, sebagaimana halnya di barat. Tetapi mereka tidak memberikan rumusan yang jelas dalam pemikiran mereka tentang konsep cara bagaimana pemisahan tersebut. Sebab dalam pemikiran mereka masih terpengaruh oleh konsep Din Sedeklar yang diperkuat oleh Konstitusi 1876, di mana mereka menganjurkan agar sekularisasi itu ditiadakan terhadap negara. Tetapi terhadap masyarakat, konsep sekularisasi seperti ini sangat sulit difahami, bahkan untuk tidak direalisir. Bila diamati secara cermat, pandangan-pandangan mereka, ternyata mereka ini sangat benci kepada para ulama yang melihat tradisi keislaman itu agama Islam dan mengajarkan paham demikian pada masyarakat. Baik melalui sarana pendidikan yang formal dan non-formal, ajaran yang demikian inilah yang menyebabkan kemunduran menurut mereka. Menurut Kilzadihaki, musuh Islam bukanlah di Eropa tapi di madrasah-madrasah dan biro Syekh al-Islam. Oleh sebab itu, ilmu pengetahuan modern harus dimasukkan ke dalam tubuh madrasah yang berpandangan luas dan modern harus diwujudkan. Ajaran agama harus ditekankan tentang bagaimana hidup di dunia, bukan di akhirat. Al-Quran harus diterjemahkan ke dalam bahasa Turki agar dapat difahami oleh rakyat Turki. Menurut mereka, tujuan pendidikan ialah harus membina para pemuda agar mandiri, cerdas, jujur, dan patriotis. Pendidikan agama harus dibersihkan dari sumber dalam kurikulum pendidikan agama harus dimasukkan pada logika dan ilmu pengetahuan modern. Orientasi keakhiratan perlu dikurangi. Golongan aliran barat ini ingin membawa pendidikan Turki kepada kebebasan mimbar, kebebasan berdiskusi, dan masukkan kurikulum olahraga, pekerjaan tangan, dan lain-lainnya yang membawa kemajuan ke dalam dunia pendidikan agar tujuan tercapai. Menurut mereka, guru harus mengetahui ilmu jiwa dan ilmu sosial. Rendahnya status wanita menurut aliran ini merupakan salah satu sebab kelemahan kerajaan Turki Utsmani. Kidung dianggap sebagai simbol kerendahan status wanita, dan poligami dianggap merendahkan status wanita. Oleh karena itu, mereka menganjurkan agar ajaran keharusan berkerudung dan ajaran poligami dihapuskan. Mereka mempunyai semboyan buka Al-Quran dan buka kerudung wanita. Selain itu, mereka juga ingin wanita diberi status dan hak yang sama dengan kaum pria. Yang kedua, aliran Islam. Syariat Islam menurut aliran ini bukanlah penyebab kemunduran kerajaan Turki Utsmani. Agama Islam tidak pernah menjadi penghalang bagi kemajuan aliran ini. Aliran ini bertolak belakang dengan aliran sebelumnya. Aliran ini berpendapat bahwa lemahnya kerajaan justru karena syariat tidak dijalankan lagi. Untuk memajukan kerajaan, maka syariat hukum fikih harus dijalankan. Meskipun menurut Konstitusi 1876 bahwa agama kerajaan adalah agama Islam, namun kerajaan Turki Utsmani belum dapat dikatakan negara Islam
karena menurut mereka syariat Islam belum dilaksanakan secara menyeluruh dalam mengatur negara dan masyarakat. Negara Islam menurut aliran ini ialah negara yang menjalankan syariat Islam secara menyeluruh. Hukum selain hukum Tuhan tidak diakui. Oleh karena itu, konstitusi tidak dibutuhkan. Hukum Tuhanlah merupakan undang-undang dasar. Dalam Islam, pembuat hukum syariat hanya Tuhan, sedangkan yang berhak memberikan penafsirannya adalah ulama, bukan parlemen. Oleh karena itu, negara menurut mereka harus diatur oleh kaum ulama. Di sini konsep din yudafer, persatu paduan antara agama dan negara, mencapai kesempurnaannya. Pemisahan antara keduanya tidak mungkin. Dalam menanggapi gagasan yang digulirkan oleh aliran barat tentang kebebasan wanita, aliran Islam berpendapat bahwa kebebasan yang diberikan oleh barat kepada wanita bukan meningkatkan status mereka, bahkan sebaliknya. Pembukaan kerudung dapat menyebabkan dekandensi moral dalam pergaulan wanita dan pria. Ketinggian martabat wanita hanya dengan menjalankan syariat. Kewajiban suri syariat terhadap wanita adalah berkerudung dan menutupi rambutnya dengan selendang tanpa hiasan yang dapat menggoda lawan jenis. Ziya Gökalp, seorang pemikir nasionalis Turki, berpendapat bahwa nasionalisme didasarkan bukan atas bangsa, sebagaimana yang diyakini oleh penganut paham Turkisme, tetapi atas dasar kesamaan budaya. Ia membedakan antara kebudayaan dari peradaban. Menurutnya, kebudayaan itu bersifat unik, nasionalis, sederhana, subjektif, dan timbul dengan sendirinya. Kebudayaan menurutnya yang dapat membedakan antara satu bangsa dengan bangsa lainnya. Tetapi kelihatannya batasan nasionalisme versi Gökalp ini tidak jelas bila dibandingkan dengan pandangan Halid Edip yang mengatakan bahwa nasionalisme Turki itu terbatas pada kerajaan Utsmani dan batasan geografisnya adalah Republik Turki sekarang ini. Faktor kemunduran kerajaan Turki Utsmani menurut aliran ini ialah keengganan umat Islam untuk mengakui adanya perubahan dan menerima intervensi baru terhadap ajaran agama sesuai dengan perkembangan zaman. Aliran ini menolak meniru Barat secara radikal, tetapi juga menolak kehadiran institusi-institusi tradisional yang dianggap menghambat adanya kemajuan. Meskipun demikian, mereka ingin menghidupkan kembali kebudayaan Turki yang dijiwai oleh Islam, bukan syariat. Tentang pembaruan dalam Islam, menurut aliran ini harus ada pemisahan antara ibadah dan muamalah. Masalah ibadah itu menjadi urusan ulama dan persoalan muamalah itu menjadi urusan negara. Malah menurut mereka merupakan adat kebiasaan yang kemudian dikukuhkan oleh wahyu. Adat selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Oleh karena itu syariat yang berkaitan dengan muamalah juga harus berubah pula. Dalam kata lain, syariat harus bersifat dinamis seperti adat. Menurut aliran ini, kekuasaan legislatif yang dimiliki oleh Syekh Islam harus dialihkan kepada parlemen. Begitu juga mahkamah syariat dipindahkan dan yurisdiksi Syekh Al-Islam ke yurisdiksi Kementerian Kehakiman, dan madrasah yang selama ini dikuasai oleh Syekh Al-Islam harus dialihkan pengelolaannya kepada Kementerian Pendidikan. Inilah yang dimaksud oleh mereka tentang usulan pemisahan antara agama dan negara. Jadi pemisahan yang mereka usulkan masih belum mengantar Turki kepada negara sekuler, karena negara masih mengurusi masalah pendidikan agama.
Masalah wanita menurut aliran ini, sebagaimana aliran barat, harus diikut sertakan dalam pergaulan sosial, ekonomi, dan politik. Juga harus mendapatkan hak yang sama dalam soal pendidikan, perceraian, dan warisan. Poligami harus dihapuskan karena penghapusan itu diperbolehkan oleh syariat. Jika negara melarang terhadap apa yang diperbolehkan, maka larangan tersebut akan menjadi keharusan atau mengikuti ilzam. Betapapun aliran barat dan nasionalis ini telah dianggap sekuler, tetapi beberapa ide-ide pemikiran para tokohnya masih ada yang terikat pada agama, khususnya aliran yang terakhir ini. Bahkan lagu kebangsaan Turki yang disetujui oleh Majelis Akbar Nasional pada bulan Maret 1921 diambil dari penyair muslim yang saleh, Mehmet Akif. Selain itu, majelis tersebut juga melarang minuman keras dan judi, permainan kartu, dan trik-trik. Majelis yang juga mendirikan komite syariat yang bertugas mengawasi semua undang-undang agar sesuai dengan hukum ilahi. Sekian presentasi